Halo para humansku yang baik dan budiman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan mendongengkan alur cerita film yang berjudul Suicide Squad tahun 2016. Film ini bergenrekan action yang disutradarai oleh David Ayer. Film ini menceritakan tentang Suicide Squad atau skuad bunuh diri. Skuad itu sendiri perekrutan dari para penjahat untuk melawan kejahatan. Bingung kan? Langsung saja ya ke seluruh alur ceritanya. Siapkan cemilan kalian, kunci pintu kamar, naikkan volumenya. Seperti biasa, digaskeun. Film diawali di penjara Amerika sekitar. Di waktu makan siang, para petugas memberi makan kepada pria botak yaitu Deadshot. Para petugas memberinya makan sambil babangus tentang komposisi makanan yang diberinya. Karena Deadshot tidak terima, dia pun mengancam petugas yang akhirnya dia mengalami kekerasan oleh para petugas tersebut. Di sisi lain, ketika para petugas menghampiri si Ublag, yaitu Harley Quinn, ia malah menggoda petugas untuk bermain adu cabuk bersamanya. Tapi para petugas malah menyetrum Harley Quinn, hingga akhirnya tepar pingsan dan nostalgia mengingat masa lalunya. Kemudian ada seorang spesialis yang mengawasi penelitian orang-orang kekuatan dengan Menteri Pertahanan yaitu Ibu Maghrib Amanda Waller, untuk mengajukan proyek Task Force X untuk melindungi Amerika di saat AA Superman telah tiada. Di dalam proyek ini, Amanda menceritakan bahwa akan membawa 5 anggota yang berasal dari penjara rahasia. Anggota yang pertama adalah si botak Deadshot, pembunuh bayaran yang akan melakukan tugasnya dengan cepat dan tepat, sesuai bayaran yang ia terima. Walaupun dia pembunuh bayaran terkoplok, bukan berarti dia tidak memiliki kelemahan, karena kebenarannya dia ditangkap oleh Mang Batman dengan menggunakan anaknya sebagai tumbal. Edan. Anggota kedua adalah si Ublag Harley Quinn, seorang psikiater yang jatuh cinta pada badut saraf Joker. Untuk mendapatkan hatinya Joker, dia rela disiksa dengan menggunakan alat setrum yang ditempelkan pada kepalanya. Hingga akhirnya mereka menjadi pasangan haramjadah di kota Gotham, secara liar dan sarap demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sarap kan? Namun kebersamaan mereka pun kandas ketika Mang Batman berhasil menangkap Harley Quinn yang tenggelam di dalam lautan. Anggota ketiga adalah si Jamrong Kapten Boomerang, seorang perampok bebal asal Rusia yang pergi ke Amerika untuk merampok target baru. Tapi niatnya harus selesai karena dia ditangkap oleh si cungkring Flash. Anggota keempat adalah si haramjadah El Diablo, seorang manusia pengendali api yang pasti bukan Zuko. Dirinya merasa raja dunia hingga akhirnya dia menyerahkan diri pada kepolisian karena telah kehilangan istrinya. Anggota kelima adalah si manusia seperti Bangkong, seorang manusia yang mengalami kemunduran evolusi hingga menyebabkan menjadi monster Bangkong. Dan anggota terakhir adalah si penyihir mantap Enchantress. Dia terjebak dalam tubuh seorang arkeolog bernama Jun pada saat berkelana di dalam goa. Tanpa tidak disadari, dia telah membuka segel kutukan dari penyihir tersebut. Namun, hal itu bukanlah masalah, karena Amanda telah menemukan jantung milik Enchantress, yang secara otomatis Enchantress akan mematuhi perintahnya. Di samping itu juga, Amanda mengutus seorang kolonel yaitu Rick Flag, yang akan jadi pemimpin di proyek tersebut. Karena Amanda berhasil menjodohkan Flag dan Jun jatuh cinta, yang bikin makin gampang mengatur Enchantress. Keesokan harinya di Gedung Putih, Washington, Amanda berhasil membuktikan penyihir yang ada di dalam tubuhnya Jun untuk meyakinkan kolonel keamanan kenyamanan kesempurnaan negara.
Setelah itu, Amanda dan Flag mendatangi penjara sarap untuk mengajak Harley Quinn open BO. Maksudnya mengajak Harley Quinn, Killer Croc, dan El Diablo untuk ikut dalam proyeknya. Mereka juga menguji kemampuan si botak Deadshot dalam menembak. Di sini Rick Flag menolak orang-orang haram jadah tersebut untuk ikut ke dalam proyeknya. Tapi karena ibu Maghrib Amanda mengancam kelangsungan hidupnya Jun, mau tak mau ia pun mengikuti kemauannya. Bau cinta. Sementara itu, si badut koplok Joker sudah mengetahui Harley Quinn, dan ia mendatangi temannya untuk membantu dalam membebaskan Harley Quinn. Di waktu yang sama, di saat Rick Flag sedang mengawasi pacarnya, takutnya erup-erup, tiba-tiba saja Jun berubah menjadi penyihir mantap dan pergi begitu saja untuk mengambil jantung miliknya di rumah Amanda. Dan di saat dia ingin mengambil jantungnya, tiba-tiba saja dia mendengar bisikan dari ruangan tertentu, yang ternyata bisikan itu berasal dari kakaknya yang disegel dalam patung. Enchantress kemudian membuka segel kemasan tersebut dan menanamkannya kepada seseorang. Akibat dari itu, kakak Enchantress pun mengamuk dan mengambil nyawa orang-orang tak bersalah untuk memulihkan kekuatannya. Adik kakak terkoplok. Kemudian saat Jun sudah dalam keadaan normal, dia meminta tolong pada Rick Flag untuk membunuh Enchantress, walau harus mengorbankan nyawanya. Aduh, berat. Kolonel keamanan negara yang mengetahui kota Midway diserang pun langsung dengan cepat menyuruh Amanda untuk mengatasi penyerangan tersebut. Dikarenakan mereka melawan dugong, semuanya pun tewas di tempat. Di saat Rick Flag menyuruh Jun untuk berubah, tiba-tiba saja si penyihir mantap kabur dan diselamatkan oleh kakaknya dengan kekuatan yang dia berikan. Licik kan? Amanda yang mengetahui hal itu langsung mengutus Task Force X untuk membunuh penyihir tersebut. Ia memerintahkan pasukannya untuk menanamkan sebuah chip pada leher anggotanya sebelum mereka semua dikumpulkan di suatu tempat. Di sisi lain, Joker yang sudah dalam posisi untuk menyelamatkan Harley Quinn pun langsung menyerang tempat tersebut. Sesampainya di tempat perkumpulan, Deadshot, Harley Quinn, El Diablo, Killer Croc, Kapten Boomerang, dan Slipknot, bukan band metal, menjadi satu tim yang memiliki nama Suicide Squad. Di sini Rick Flag ngasih tahu bahwa chip yang ditanamkan pada leher mereka itu adalah sebuah peledak nano bukan permen, yang bisa diledakkan kapan saja hanya menggunakan HP. Tak lama datang seorang wanita paten dari Jepang, yaitu Katana, untuk menjadi anggota tambahan bodyguardnya Flag. Nikmat kan? Setelah itu mereka pun berangkat ke kota Midway dengan misi membunuh Enchantress. Di saat Harley Quinn menerima pesan dari Joker, tiba-tiba saja pesawat mereka ditembaki dan jatuh begitu saja. Kemudian pada saat mereka menuju titik pertempuran, Kapten Boomerang menghasut Slipknot untuk ikut bersamanya dengan bilang bahwa chip itu hanya pembodohan atau dusta. Di saat mereka berusaha untuk kabur, Kapten tertangkap dan hanya Slipknot yang kabur. Kemudian si Flag pun meledakkan chip yang menyebabkan Slipknot mampus. Tolol aja lah mati. Dia juga mengancam Deadshot jika tidak menurutinya. Si botak pun kesal, maka dari itu dia berencana akan membunuhnya dengan bantuan Harley Quinn. Sesampainya di pertengahan jalan, mereka mendapatkan masalah karena dihadapi oleh pasukan yang dibuat oleh penyihir. Di saat Deadshot akan membunuhnya, tiba-tiba saja pasukan penyihir itu menyerang dan terjadilah pertempuran yang tak bisa dihindari. Karena pasukan penyihir semakin banyak, mereka pun berhasil menyeret si Flag. Deadshot yang melihat hal itu pun langsung menyuruh si Ublag Harley untuk menolongnya. Sementara itu, Deadshot maju sendirian menghabisi semua pasukan penyihir tersebut. Deadshot merasa ada kejanggalan dan ia mulai mengerti walau pasukan penyihir itu sebenarnya adalah manusia yang dijadikan tumbal untuk menjadi pengikutnya. Koplok kan?
Lalu, di saat mereka melanjutkan perjalanan, si Ublak membuat anggota lain terkejut dengan memecahkan kaca toko demi hanya ingin mengambil tas. Di saat mereka sampai di depan gedung tidak pakai DPR, Flag meminta helikopter pada Amanda. Lalu, tanpa mereka sadari, saat memasuki gedung tersebut, ternyata gedung ini sudah dipenuhi pasukan penyihir yang membuat mereka terpojok. Si haram jadah El Diablo yang dari tadi hanya olohok melihat timnya berperang, padahal ia mempunyai ilmu Zuko saat melawan Aang. Dibuatlah mengamuk oleh si botak Deadshot lalu membakar habis prajurit penyihir tersebut. Edan kan si Anhar? Kemudian, di saat Harley Quinn melihat ketinggian, dia teringat kembali dengan pengorbanan cintanya kepada si Koplok Joker saat menyeburkan dirinya ke dalam air kental putih nikmat. Maaf, pokoknya itu air kimia ya. Sesampainya di suatu ruangan, Amanda memberitahu Flag bahwa Jun dapat membuat pasukan instan dengan waktu yang sangat cepat. Deadshot yang mengetahui hal itu pun nampak kecewa dan tidak percaya kalau Flag telah menipunya hanya untuk menyelamatkan si Koplok Amanda. Di saat mereka bertemu dengan Amanda, mereka nampak rewas dan tidak percaya bahwa orang yang mereka selamatkan adalah orang yang telah menangkap mereka. Mereka pun berencana untuk membunuhnya, namun tidak bisa karena Amanda memegang HP bekas dari Allshop yang dapat membunuh mereka semua. Polontong si ibu maghrib. Ketika mereka menghampiri pesawat, tiba-tiba saja pesawat itu malah menembaki mereka. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak oleh si Koplok Joker untuk menyelamatkan Harley. Di saat chip Harley telah dinonaktifkan, dia pun kabur untuk menghampiri si Joker. Amanda yang melihat hal itu langsung menyuruh Deadshot untuk membunuhnya dengan kontrak kebebasan. Deadshot yang telah merasa Harley Quinn adalah temannya, sengaja dia melesetkan tembakannya untuk menyelamatkan Harley. Namun sayang, hal itu tidak berlangsung lama karena Bu Maghrib menyuruh pasukannya untuk nembak pesawat Joker. Joker yang melihat keadaan semakin memburuk langsung mendorong Harley agar dirinya selamat. Harley pun nampak sedih atas kehilangan si Joker. Lalu, ketika Amanda melanjutkan perjalanannya, dia diserang oleh pasukan penyihir yang membuat pesawatnya terjatuh untuk mengambil jantung penyihir tersebut. Motor. Kemudian, di saat mereka akan menyelamatkan Amanda, mereka pun bertemu kembali dengan si Ublak Harley Quinn sedang dalam keadaan sedih, tetapi dia tutup-tutupi. Kalem weh, hirup mah. Sesampainya di pesawat yang Amanda tumpangi, dengan tidak sengaja Deadshot melihat koper yang di dalamnya berupa berkas-berkas penting yang pasti bukan kakak dan KTP. Dan sejak itulah Deadshot kecewa pada Flag. Flag yang tidak bisa menutupi apapun bercerita bahwa 3 hari yang lalu kota Midway telah diserang oleh penyihir. Lalu Amanda mengutus Jun dan dirinya untuk bisa mengatasi penyerangan saraf tersebut. Namun siapa sangka pada hari itu Jun dikendalikan dan pergi meninggalkannya. Sontak mereka yang sudah mengetahui hal tersebut pun pasrah dan pergi untuk mabok heula meninggalkan Flag sendirian. Di sini, El Diablo menceritakan masa lalunya. Dia menyadari bahwa semakin kuat sebab bertambahnya umur. Ia dapat membunuh semua orang yang menghalanginya untuk mencapai tujuan. Hingga pada akhirnya, dia kehilangan kendali dan membunuh istri serta anak-anaknya. Haram jadah kelakuan teh. Tidak lama kemudian, Flag menghampiri mereka dan menghancurkan HP untuk membebaskan mereka dari ancaman chip. Flag juga memberikan surat kepada Deadshot yang dari anaknya. Mengetahui Flag telah menyimpan surat-surat dari anaknya selama ini, Deadshot berterima kasih padanya dan memutuskan untuk menolong agar bisa membunuh penyihir mantap tapi koplok tersebut. Di saat mereka telah mendekati titik koordinat, Flag berencana membunuh penyihir lebih dulu dengan menggunakan bom yang dia tinggal di stasiun bawah tanah. Maka dari itu, Killer Krog langsung berenang gaya bangkong untuk mengambil bom tersebut. Di sisi lain, mereka mendekati titik koordinat dengan melewati stasiun bawah tanah. Deadshot juga meminta El Diablo untuk mengamuk sejadi-jadinya menjadi jurik jarian agar bisa mengalahkan penyihir tersebut. Sesampainya di sana, mereka nampak kaget ketika melihat sihir yang dihasilkan Enchantress begitu besar.
Dan tak lama kemudian, Enchantress yang telah mengetahui keberadaan mereka pun langsung memanggilnya serta mengajak mereka bergabung untuk menjadi bagian dari prajuritnya. Najis. Enchantress juga menggunakan ilmu gede waduk yang memperdayakan pikiran mereka dengan kehidupan yang mereka inginkan. Beruntungnya, hal itu tidak mempan kepada si Harjad El Diablo yang langsung menyadarkan rekan timnya agar tidak terkena tipu daya Enchantress. Baku hantam pun dimulai. El Diablo yang tidak ingin kehilangan teman-temannya pun langsung mengamuk menjadi jurik jarian untuk mengalahkan penyihir besar. Di saat bom sudah pada posisi, si Harjad El Diablo mengorbankan dirinya untuk bisa membunuh penyihir besar tersebut. Setelah itu, Enchantress pun mengamuk dengan mengaktifkan senjatanya dan langsung menyerang. Akibatnya, mereka terpojok dan saling bekerja sama untuk saling melindungi satu sama lain. Kemudian, Enchantress memberi penawaran terakhir kepada mereka dengan menjanjikan hidup mereka akan damai santosa. Harley yang mendengar hal tersebut pun tertarik dan langsung menghampirinya. Ketika dia sudah berada di hadapannya, Harley langsung mengambil pedang dan membelah dadanya untuk mengambil jantungnya. Mampus. Setelah itu, Flag langsung membunuh Enchantress dengan meraup jantungnya yang ternyata hal itu berhasil untuk mengembalikan June. Mampus 2. Kemudian secara tiba-tiba saja, Amanda datang dan mengabulkan semua permintaan yang mereka inginkan. Hari berganti, Deadshot telah bertemu anaknya dan kehidupan mereka di dalam penjara pun berubah drastis. Tapi tak lama kemudian, secara mengejutkan, si Koplok Joker datang dan menyelamatkan Harley. Dan setelah itu, tamat dulurku. Menurut saya pribadi, film ini keren sih dan menghibur juga ya. Adegan baku hantamnya juga sangat keren, tapi endingnya sangat koplok ya. Pesan dari film ini adalah seorang penjahat tidak akan selamanya jahat. Titik. Ya udah, maafkan jika suara saya tidak jelas dan nyaring di telinga kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share ke grup arisan ibu kalian dan subscribe dulurku. Peace.